Oke, selamat pagi. Apa kabar Edwin? Apa kabar Wisnu? Apa kabar Yohanes? Sehat-sehat toh? Ya, bersyukur pagi hari ini kita masih bertemu. Bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita bersama-sama belajar kembali, bersama-sama bertumbuh, sehingga hari ini boleh kita nikmati keberadaannya. Ya, pembahasan kita masih melanjutkan minggu lalu, maaf. Jadi pokok bahasan kita hari ini masih seputar pergaulan, yaitu dengan judul apakah anak SMA boleh pacaran? Ya, saya nggak tahu kalian sudah punya pacar apa belum. Ya, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar bab ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih oleh karena pagi hari ini, siang hari ini kami masih boleh bersama-sama belajar, masih boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mari menolong kami supaya kami boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari menolong kami supaya kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menghaturkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Masih ingat apa yang saya sampaikan minggu lalu ya? Ya. Mungkin saya bertanya apakah kalian sudah punya pacar apa belum gitu ya. Coba nanti Japri Bugalih gitu ya. Apakah kalian sudah punya pacar atau belum? Apa yang kalian rasakan ketika kalian punya pacar atau punya teman dekat gitu kan. Persoalannya di sini saya tidak akan mempersoalkan apakah itu pacaran ataukah itu TTM, teman tapi mesra, ataukah itu komitmen atau apalah, terserah istilahnya apa, tetapi yang jelas ketika ada dua orang yang kemudian menjalin sebuah hubungan gitu ya, hubungan yang lebih intim tentunya, di mana di sana ada komunikasi dua arah seperti itu ya, saling curhat, saling berbagi, saling memberi. Nah, di sanalah tempatnya gitu ya, tempatnya bagi kita untuk mencurahkan. Nah, di sana sudah ada yang namanya hubungan komitmen, hubungan persahabatan kalau saya menyebutnya kayak gitu kan. Ya. Tentu di masa-masa kalian sekarang ini, di usia-usia kalian sekarang ini ada sebuah keinginan, ada sebuah gejolak gitu ya. Gejolak di dalam diri kalian sendiri-sendiri untuk mengenal lawan jenis seperti itu kan. Ada ketertarikan ketika bertemu dengan lawan jenis, ada sebuah hasrat untuk mengenal lawan jenis seperti itu. Entah orang itu orang yang sudah lama kalian kenal atau baru saja kalian kenal gitu kan, tetapi di sana kalau punya ketertarikan biasanya ingin mengenal lebih dalam. Nah, boleh nggak sih sebenarnya ini dilakukan oleh remaja Kristen saat ini? Ya, tentu kalau saya menjawab tidak ada yang salah dengan hubungan berpacaran lah kayak gitu kan. Tetapi hubungan berpacaran di sini harus kita tahu konteksnya. Hubungan pacaran itu tuh sebenarnya apa sih kayak gitu kan. Jadi kita tidak salah langkah kayak gitu kan. Jadi kita tidak salah langkah ketika kita mau membangun hubungan pertemanan dengan lawan jenis. Ya, ada beberapa pendeta favorit saya kalau saya mendengarkan tentang khotbah atau tentang lawan jenis seperti itu. Salah di antaranya adalah satu pendeta Christopher Tapiheru. Kalian nanti bisa searching di Instagram gitu ya, Christopher Tapiheru. Nah, atau nanti saya tagkan gitu kan. Kemudian Raditya Oloan, dan yang ketiga itu pendeta Henny Christianus. Ketiga
gembala ini gitu ya. Ketiga orang ini mereka sering sekali membagi pengalaman mereka, sering sekali membagikan tips-tipsnya bagaimana menjalin hubungan yang sehat dengan lawan jenis seperti itu. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa usia-usia kalian gitu ya. Saya dulu juga pernah mengalami gitu ya. Di sana sangat senang sekali gitu kan. Senang sekali ketika merasa jatuh cinta. Baru ngelihat apa istilahnya? Baru ngelihat dia gitu ya dari kejauhan, kayak ndelok klebate, kayak ndelok tase gitu, ndelok rambutnya suka mburi, itu wis rasanya deg-degan kayak gitu kan. Nah, ini mungkin perasaan-perasaan ini yang kemudian membuat kita menjadi ingin mengenal dia lebih dalam. Orang yang jatuh cinta itu biasanya mewujudkan perasaan cintanya kepada seseorang itu untuk memiliki komunikasi yang lebih intensif, relasi yang lebih eksklusif dan khusus. Kalau dulu nggak pernah tuh nanyain, kamu sudah makan belum gitu ya. Tapi ketika sudah dekat, kemudian akan saling bertanya, sudah makan belum, jangan lupa makan, kalau makannya telat nanti sakit, kamu nggak boleh sakit, kalau kamu sakit terus yang nyakitin aku siapa, nah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu, ini adalah komunikasi-komunikasi yang dibangun oleh mereka yang memiliki hubungan khusus seperti itu. Nah, jika biasanya anak-anak itu sering jalan bersama-sama gitu ya, makan bersama-sama kayak gitu kan. Tetapi ketika menjalin hubungan gitu kan, mereka lebih cenderung untuk mainnya berdua aja ya, nggak usah sama teman-teman dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nonton berdua, jalan berdua, kemana-mana berdua gitu kan. Dan istilahnya kalau orang tua kita gitu ya, orang tua kita menyebutnya kalau orang lagi jatuh cinta itu tuh kayak dunia itu serasa hanya milik berdua. Karena apa? Karena rasanya kayak kalau sama dia gitu ya, berduaan sama dia itu tuh menyenangkan sekali seperti itu kan. Bisa melihat, kemudian bisa mendengar cerita-ceritanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang biasanya terjadi ketika orang sedang jatuh cinta seperti itu. Nah, mereka merasa nyaman ketika bertukar pembicaraan, bertukar cerita, memperoleh tanggapan yang spesial dari orang lain seperti itu, dan ini menyenangkan. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal ini seperti itu, dan saya pun juga pernah mengalami hal itu gitu kan. Dulu pernah suatu ketika dekat dengan suami saya gitu ya, selama masih pacaran gitu kan, itu tuh seperti rasanya ya itu lagi, dunia hanya milik berdua, ngobrol sampai malam berjam-jam itu nggak kerasa seperti itu kan. Karena apa? Karena ada aja yang diobrolkan, ada saja yang ditukarkan pikirannya seperti itu. Nah, memang tidak semua orang yang kemudian berteman itu lawan jenis ya, ini maksudnya berteman akhirnya menjadi pacaran, tidak semuanya gitu kan. Ada juga yang tetap mempertahankan piye carane sebagai teman atau sebagai sahabat seperti itu. Nah, di era yang modern saat ini terjadi pergeseran, istilahnya pergeseran dalam memilih kriteria teman kencan. Nah, penekanan utamanya itu memilih seseorang yang dapat dijadikan teman cerita, orang yang membuat kita merasa nyaman seperti itu. Nah, mengalami pergeseran. Kalau dulu hanya sebatas itu, sekarang lebih dari itu. Nah, seseorang yang membuat kita betah jalan bersama, saling cerita, tertawa, nonton maupun belajar bersama, kadang-kadang membuat kita ini menjadi lebih bersemangat. Wah, puisi, kalau disuruh bikin puisi gitu ya, bahasa Indonesia biasanya disuruh bikin puisi. Kebanyakan anak-anak muda seusia kalian gitu ya, ketika disuruh bikin puisi, puisinya adalah tentang cinta gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi tidak jarang juga yang menunjukkan perasaan emosional yang lainnya, tetapi kebanyakan adalah menunjukkan perasaan emosional di mana dia sedang jatuh cinta. Engkau bagaikan rembulan
di waktu malam, menyinari malamku yang gelap gitu kan. Ya, jadi hal-hal seperti ini. Tampaknya ketika seorang penulis itu sedang jatuh cinta, ia ingin menggambarkan bagaimana sang kekasih itu menerangi, seperti itu kan, menerangi di dalam kegelapan, kemudian memberikan kehidupan, ya, seperti itu kan. Kemudian ketika haus diberikan air. Nah, hal-hal seperti ini, pacaran, cinta dan persahabatan itu saling kait mengait. Jadi tidak jarang orang yang tadinya berteman, kemudian bersahabat, akhirnya mereka berpacaran dan bahkan menuju pernikahan, seperti itu. Nah, ada banyak hal yang kemudian terjadi. Wah, seperti itu. Nah, setelah memahami arti pacaran, kita bisa masuk ke dalam yang lebih dalam, seperti itu. Nah, ada beberapa alasan kenapa anak-anak atau para remaja kemudian berkencan. Ada 7 hal yang biasanya dijadikan seorang anak muda sebagai alasan kenapa saya harus berkencan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah hubungan berpacaran dipakai untuk membangun persahabatan, untuk membangun solidaritas dan sikap saling menghormati dengan orang lain. Ini yang pertama, belajar membangun persahabatan, saling berbagi, saling memberi, saling menerima. Nah, ini biasanya yang dipakai atau yang dilakukan ketika berhubungan di dalam persahabatan. Solidaritas tanpa batas gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengenal sifat, mengenal kebiasaan dan corak kepribadian satu dengan yang lain. Apakah sifatnya itu pemalas seperti itu kan, atau rajin atau apa gitu kan, apa kebiasaannya, apakah bangun siang, gaweane begadang atau apa, seperti itu. Corak kepribadian nih satu dengan yang lain itu seperti apa. Nah, hal ini diperlukan agar kita ini menyadari dan memahami kelebihan dan kelemahan orang yang kita hadapi atau orang yang kita pacari itu tadi. Seseorang pernah berkata sama saya, kalau kita pengen mengenal seseorang gitu ya, pengen mengenal seseorang lebih dalam, silahkan nginep di rumahnya gitu kan. Jadi kita bisa ngerti apa kebiasaannya ketika dia bangun tidur. Apakah bangun tidur terus mandi atau langsung makan, atau bangun tidur dia berdoa dulu, kemudian dia cuci muka saat teduh dan lain sebagainya, atau apa, seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti ini ketika kita jadi satu sama orang gitu ya, ketika kalian pengen dekat sama orang, tanyakan sikap dan sifatnya itu kepada orang tua mereka. Inilah sifat aslinya dia, seperti itu. Kalau kalian pengen mengenal Bugaleh misalnya, ya tanyakan kepada seisi rumah saya, kepada anak saya mungkin, atau kepada suami saya, Bugaleh itu gimana toh, galak nggak sih, dan lain sebagainya. Nah, mereka akan cenderung jujur ketika menjawab itu, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, alasan untuk berkencan yang ketiga adalah belajar bagaimana berhubungan dengan baik, belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Nah, biasanya kalau kita sama teman dekat kita gitu ya, itu kan cenderung apa aja itu kita ungkapkan, seperti itu kan. Nggak peduli itu aib kita atau tidak peduli itu rahasia kita atau itu sebuah kebanggaan kita, semuanya kita ceritakan, seperti itu. Nah, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan ini dipakai untuk dipakai bagi kita untuk mengembangkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk melatih diri mendekatkan diri kepada Tuhan secara bersama-sama. Jadi silahkan dicek lagi, apakah teman saya ini, sahabat saya ini membawa saya lebih dekat kepada Tuhan ya. Kalau tidak gitu ya, ini perlu dipertanyakan, seperti itu kan. Apakah hubungan saya dengan teman saya ini sehat ya, baik apa enggak ya? Karena apa? Karena ketika kita sedang
ada bersama seseorang gitu ya, sedang dekat dengan seseorang, seharusnya kita ini membawa diri kita ini semakin dekat juga kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita koreksi, yang benar-benar harus kita koreksi. Apakah saya ini semakin dekat sama Tuhan, atau saya justru semakin jauh sama Tuhan karena saya sudah berteman dengan Dia. Nah, kemudian yang kelima adalah belajar untuk membuka hati, belajar berbagi perasaan dengan seseorang sebagai teman curhat, gitu kan. Apa yang dialami, aku lagi ngerasa kayak gini, aku kayak sakit hati, tahu nggak sih aku tadi di rumah dibentak, tahu nggak sih aku tadi begini, tahu nggak sih aku kemarin menang lomba ini dan itu. Nah, belajar membuka hati, berbagi perasaan. Aku kok lagi sedih ya, aku kok merasa kesepian ya, dan lain sebagainya. Nah, penting sekali bagi kita untuk belajar membuka hati ini. Nah, kemudian yang keenam, yang selanjutnya adalah untuk mencintai dan dicintai. Kalau mencintai tok tapi tidak dicintai itu rasanya sakit juga ya. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Wah, sakit rasanya, sakit banget kayak gitu kan. Tetapi ketika ada hubungan timbal balik mencintai dan dicintai, di sana kita belajar untuk memberi dan menerima, take and give. Jadi sebuah hubungan itu akan baik ketika ada timbal balik, memberi dan menerima, tidak melulu memberi atau tidak melulu menerima, tetapi saling, ada hubungan saling memberi dan saling menerima. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah untuk menikmati masa muda, masa remaja yang indah bersama dengan orang-orang yang dikasihinya. Ya, tentu ini poin kesekian seperti itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita melatih diri kita ini bersama-sama dengan teman-teman kita dan sahabat kita untuk jauh lebih dekat kepada Tuhan. Saya membaca sebuah buku, judulnya saya lupa gitu kan, tetapi saya masih ingat sekali kalimatnya seperti ini. Agar aku semakin mengenal pasanganku, bawalah aku semakin mengenal kepada Tuhan. Jadi ketika kita semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin mengenal bagaimana pasangan kita, teman kita, atau sahabat kita itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ya, saya membuka sesi tanya jawab dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan pertanyaannya, boleh japri, boleh di grup seperti itu ya. Jadi kita nanti bisa diskusi bersama-sama. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Nah, apa kata Alkitab sebenarnya mengenai cinta dan persahabatan? Ya, cinta dan persahabatan menurut Alkitab itu sangat luas sekali seperti itu ya. Tapi saya mau minta kepada kalian semua untuk membaca kitab Amsal, silahkan dibuka Alkitabnya gitu ya. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Nah, dan juga kitab Amsal 27 ayatnya yang ke-10a. Dan yang ketiga adalah Amsal Amsal 27 ayat 10. Silakan dibaca secara keseluruhan. Nah, beberapa bagian Alkitab ini dikutip untuk membuktikan bahwa Tuhan kita ini memberkati persahabatan dan menolong kita untuk mengembangkan persahabatan. Bahkan dalam hubungan persahabatan yang lebih khusus, bahwa sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Nah, silakan ini direnungkan secara pribadi oleh kalian gitu ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan persahabatan itu, seperti itu kan. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan cinta di dalam persahabatan itu. Nah, kemudian ayatnya yang ketiga yang harus kalian baca adalah Amsal 4 ayatnya yang ke-23 serta yang keempat, ayatnya yang keempat itu 1 Korintus 15 ayat 33. Silakan dibaca, kemudian direnungkan apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai sahabat, teman, pacar,
Seperti itu ya. Nah, buatlah sebuah resum atau kesimpulan dari 4 ayat Alkitab tadi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi saya sampaikan, silahkan ditulis di kolom komentar, boleh telepon sama Bu Galih, boleh, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dulu. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau menolong kami untuk kami mengerti bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman kami, baik itu yang lawan jenis maupun yang sama dengan kami. Tuhan, mari menolong kami untuk kami memiliki hati, memiliki hidup yang membangun persahabatan, membangun sikap solidaritas, dan membangun sikap saling menghargai, menghormati kepada orang lain itu. Tuhan, mari menolong kami untuk kami boleh memiliki hati yang seperti hati-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Tuhan, mari menolong kami untuk kami boleh hidup di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah Engkau yang menjagai hidup kami, menjagai keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, tetap patuhi 5M ya. Tetap di rumah aja, nggak usah main-main. Keluar boleh kalau itu mendesak, dan ketika keluar harus tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, kita bertemu lagi pertemuan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.